Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat muslimin rahimakumullah. Tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan memang bukan milik orang. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nabi dan Rasul juga tidak sempurna. Malaikat tidak sempurna. Jin apalagi. Hewan apalagi. Tapi manusia luar biasa. Sekalipun dia bukan makhluk yang sempurna, tapi Allah memberikan kemuliaan pada manusia. Contoh misalnya, Allah ciptakan alam ini, hutan, kebun, hewan-hewan yang ada, air sungai yang mengalir, laut dengan ikannya, hutan dengan binatang-binatangnya, udara, semua untuk kebutuhan manusia. Allah tundukkan semua untuk kebutuhan manusia. Hewan, bisa kita ambil manfaatnya sahabat. Kita tangkap, kita potong, kita sembelih, kita nikmati dagingnya. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tapi ada juga yang luar biasa sahabat. Angin yang begitu dahsyat, ternyata Allah jadikan untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu untuk bernapas. Di dalamnya ada oksigen. Bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang yang bernapas, tapi dia berada di ruang yang hampa, tidak ada angin, udara, oksigen. Barangkali dalam tempo 5 menit saja dia sudah mati. 5 menit itu waktu yang lama, sahabat. Ya. Lihatlah bagaimana orang-orang yang membutuhkan oksigen di rumah sakit. Bertabung-tabung, habis. Bayangkan, itu semua dibayar. Kita beli. Kalau setiap hari kita harus membeli tabung oksigen untuk biaya kehidupan kita, agar kita bisa bernapas, maka setiap orang akan kemana-mana bawa tabung oksigen. Kira-kira sahabat, repot apa tidak itu? Mengerikan atau tidak situasi itu? Itu oksigen bukan sekedar angin, sahabat. Bukan sekedar udara. Semua Allah tundukkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala juga untuk melayani, memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, untuk mencatat amal ibadah kita yang baik, yang buruk, ada malaikat raqib dan atid. Dicatat, sahabat. Sekecil zarah pun kebaikan yang kita buat dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Bayangkan kalau tidak ada pencatatan, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Kamu salah, kamu berdosa, masuk neraka. Gak ada buktinya. Nah, Allah luar biasa. Yang baik, yang buruk dicatat. Ya kan? Ini sahabat, diciptakan Allah untuk melayani kita. Malaikat Ridwan disuruh untuk menjaga sorga. Dia berdiri di pintu sorga. Untuk siapa? Untuk melayani kita yang mau masuk sorga. Tapi ada juga yang paling mengerikan, Malaikat Malik. Masya Allah. Dia berada di pintu neraka untuk melayani orang-orang berdosa agar dimasukkan ke neraka. Itu pun untuk melayani orang-orang yang mau masuk neraka. Mau masuk neraka saja dilayani, sahabat. Jadi semuanya bukan main hebatnya binatang, bukan main hebatnya tumbuh-tumbuhan, bukan main hebatnya malaikat dan segala sesuatunya. Semua ternyata ditundukkan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita dan untuk melayani kita. Bayangkan sahabat, kalau kuda tidak mau tunduk kepada tuannya, maka ketika tuannya ingin naik ke punggung kuda, kudanya ngomong, "Jangan naik." Kira-kira bagaimana? Ditendang tuannya. Wah, bisa tewas, sahabat. Ya kan? Nah, ini sahabat. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebutuhan-kebutuhan kita itu sudah dipenuhi oleh Allah. Ruh kita yang masuk ke dalam jasad ini juga difasilitasi Allah. Dengan apa? Dengan mata, dengan hidung,
Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, mulut untuk menikmati sesuatu, telinga untuk mendengar, pikiran untuk berpikir, hati untuk merasakan sesuatu yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat alam metafisis. Ini sahabat ya, luar biasa. Tapi kita mau bicara tentang bagaimana orang yang sudah menikmati semua ini, lalu kemudian pernik kehidupan ini ternyata membawa orang pada kehidupan yang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang ibadahnya rajin, ada malas-malasan. Ada yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa reserve. Ada yang justru larut di meja judi, di rumah-rumah maksiat. Mungkin pada saat ini kita sedang duduk di rumah mendengarkan pembicaraan ini. Tapi pada saat yang sama mungkin ada orang yang sedang melakukan korupsi, ada melakukan kemaksiatan, ada yang sedang melakukan pembegalan, ada yang sedang bertengkar. Tapi mungkin juga ada yang sedang sakit, sahabat, terbaring di ICU. Nah, orang-orang yang dengan segala kebaikannya, lalu Allah catat kebaikannya walau sekecil zarah pun. Dan orang-orang dengan segala aktivitasnya lalu melakukan suatu kesalahan, kejahatan, keburukan, kerusakan, kemungkaran, kemaksiatan. Lalu kemudian malaikat juga mencatatnya. Walaupun sekecil zarah, tidak ada yang tersembunyi. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di sini hanya tinggal untuk proses pembuktian kepada manusia saja. Ini luar biasa manajemennya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, maka Allah menunjuki kepada jalan kebaikan, jalan ketakwaan, dan Allah juga menunjuki jalan yang sesat. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Jangan justru ada jalan yang salah, malah mengikuti jalan yang salah. Tidak, itu ditunjukkan Allah agar kita berpikir, oh ini yang benar, saya lewat jalan ini yang salah, jangan lewat jalan ini. Karena ini akan menjerumuskan saya ke dalam api neraka. Allah tidak ridho dengan kehidupan di jalan kiri ini. Di jalan setan ini, jalan penuh hawa nafsu ini. Kata Allah, maka berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya, jiwanya, pikirannya, dirinya dari segala kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kejahatan, keburukan, kebatilan yang pernah dibuatnya. Dan dia mencegah untuk tidak lagi berbuat hal yang demikian. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, pikirannya, dirinya, perbuatannya dengan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, menggibahi orang, mengambil hak orang lain, merusak tatanan sosial. Masya Allah. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah menunjuki jalan kebenaran, jalan menuju ketakwaan. Misalnya, dengan sholat kita bisa menjadi orang bertakwa. Dengan berpuasa, ya. 183 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebulan penuh, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah tunjuki, ini puasa bisa membuat orang bertakwa.
Berbuat baik menuju jalan takwa, sholat menuju jalan takwa, berzakat, berinfak menuju jalan takwa, naik haji kalau sudah punya kelapangan waktu, rezeki, dan lain sebagainya. Dan Allah juga menunjuki mana jalan yang salah itu. Ini, oh ini jalan-jalan kemaksiatan, ini korupsi nggak boleh kok, gratifikasi tidak boleh, pungli tidak boleh, pemerasan tidak boleh, membegal tidak boleh, merusak agama dengan kemaksiatan, kemungkaran tidak boleh. Mendegradasi keyakinan orang terhadap agama Islam ini tidak boleh. Ya, dengan cara apa? Ya, sekarang ini kan lagi santer, ya kan? Ajaran Islam itu termasuk jihad dan kekhilafahan. Ya kan? Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Salah satu caranya adalah membangun kekhilafahan. Sekalipun ini diperdebatkan tidak harus demikian bentuknya, bisa dalam bentuk yang lebih beragam. Boleh-boleh saja sahabat, itu kan urusan dunia. Tapi jangan sampai kita meninggalkan. Nah, sahabat, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dirinya, perbuatannya, kehidupan sehari-harinya dari jalan kemaksiatan, kemungkaran, keburukan, kejahatan, kebatilan. Dan beruntunglah dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, kemungkaran, kebatilan, kejahatan, keburukan. Jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sahabat, kita perbanyak zikir kepada Allah, ibadah sholat kita perbaiki, ya, jangan asal-asalan, tumakninahnya, bacaannya mesti tartil, ya, jangan buru-buru, apalagi seperti orang sholat tarawih, ya kan, di beberapa masjid kita temukan semuanya seperti sedang melakukan perlombaan gerak cepat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Baik sahabat, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.